ayyuhalladzina amanu ilallahi taubatan nasuha. Aduh, nggak hafal-hafal ya. Selanjutnya kami panggil santri dengan kaitan hafalan 30 juz atas nama Ananda Alifatu bin Bapak Candi Putra Karisma kepada Ananda Alifatu dan Bapak Candi Putra Karisma dipersilahkan maju ke depan. Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Aduh, enak-enak. Ada apa ini? Ngapain? Aduh, ini aku lagi hafal, lupa terus. Padahal ya begini, jadi rasanya sangat hafal. Enak. Kamu nggak usah mikirin orang intinya kamu fokus belajar aja. Kalau ngomongin orang tua, sedih. Ada 5 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YSBS. Bagaimana kabarnya di rumah? Puasanya lancar kan? Lancar dong, apalagi sambil ditemenin sama acara Mimbar Ramadan dengan saya Afrian Saifurhan. Nah, pada episode kali ini kita akan bertanya kepada santri Istiqomah Sambas Boarding School tentang jadi hafid Quran itu mudah apa sulit sih? Nah, langsung saja yuk kita cari para santrinya. Cekidot.
Kalau boleh tahu namanya siapa aja nih? Nama saya Aurelio Vido Artariski, biasa dipanggil Vido. Perkenalkan, nama saya Rehan Abdul Rahman, biasa dipanggil Nadir. Dan saya Yofi Muhammad Aziz, biasa dipanggil Aziz. Ini dari kelas berapa aja? Kelas berapa? Hafal Al-Quran udah berapa aja nih kalau boleh tahu? Kalau saya alhamdulillah sudah putus. Kalau saya alhamdulillah udah Masya Allah. Saya alhamdulillah sudah 16 juz. Ini hafal Al-Qurannya biasanya berapa lama? Saya sudah 2 tahun menghafal. Masya Allah cepat sekali. Kalau saya menghafal kurang lebih 7,5 tahun. Kalau saya 7 tahun. Di hafid Quran nih gampang apa sulit sih menurut kalian? Sebenarnya pada dasarnya itu gampang-gampang aja sih. Yang penting itu kita fokus, istiqomah, sama ikhlas aja. Nanti kita akan insya Allah menghafal Quran. Allah. Kiat-kiat kalian menghafal Quran itu apa? Kalau kiat-kiatnya itu yang pertama kita harus fokus. Kalau kita menyukai usaha dan menghafal, kita harus tetap pantang menyerah. Jangan sampai menyerah karena kalau kita berusaha terus menerus dan istiqomah, insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Masya Allah. Tuh dengar ya permi saya. Udah azan nih. Yuk kita salat. Yuk. Alhamdulillah sudah selesai salat. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke boarding putri. Check it out. Nah, sekarang kita lanjut tanya-tanya sama santri boarding putri. And check it out. Assalamualaikum Mufti. Aduh, maaf nih ganggu waktu hafalannya. Tapi apakah Anda boleh bertanya-tanya? Boleh dong. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu dong. Boleh kan? Boleh dong. Oke, dari Mbak yang berkerudung merah ini. Yang mana Najwa? Najwa. Mbak Najwa ya. Berarti kalau yang ini yang dulu? Anak Salwa. Oke, Mbak Salwa. Kalian sekarang duduk di kelas berapa nih? Dari Mbak Najwa? Oh, anak kelas 8. Kelas 8. Kalau Mbak Salwa? Kalau anak kelas 7. Kelas 7, Masya Allah. Ngomong-ngomong, kalian hafalan dari berapa juz nih? Dari Mbak Salwa? Alhamdulillah anak sudah 18 juz. 18 juz? Masya Allah. Kalau Mbak Najwa sendiri gimana? Alhamdulillah sudah 19. Masya Allah. Berarti hafalan udah banyak-banyak banget ya ini. Nah, kira-kira jadi penghafal Quran itu mudah atau sulit sih? Dari Mbak Najwa gimana pribadinya? Kalau pribadi anak susah. Susah. Kalau nyata juga banyak karena Allah. Nggak lihat karena Allah. Itu bakal jadi susah ya. Kalau dari Mbak Salwa gimana? Menurut sih gampang sulit sih. Gampang-gampang sulit ya. Oke, terima kasih atas waktu. Assalamualaikum Mufti. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ganggu waktunya kali ini ya. Ana mau tanya-tanya nih, boleh nggak? Boleh. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu ya. Dari Mbak yang kerudung hitam ini. Namanya Davina. Oke, kalau yang Mbak berkerudung coklat ini. Oke, berarti Mbak Davina sama Mbak Ica. Oke, sekarang Mbak Davina sama Mbak Ica duduk di kelas berapa nih? Kita di kelas 9. Dua-duanya kelas 9? Iya. Oke, sama-sama kelas 9 ya. Terus ngomong-ngomong sekarang udah berapa juz nih hafalannya? Alhamdulillah sekarang lagi sama-sama 11 juz. Sama-sama 11 juz juga. Oke, kayak bestie gitu ya. Bestie banget. Oke, sekarang menurut Mbak Davina sama Mbak Ica nih, jadi penghafal Quran itu mudah atau sulit sih? Dari Mbak Davina dulu boleh? Sebenarnya kalau dalam prosesnya itu sulit. Cuman kalau kita mengingat akan pahalanya, kita akan memotivasi sendiri untuk selalu menghafalkan. Oke, Masya Allah. Berarti pahalanya kalau kita menghafal banyak banget itu gitu ya. Kalau dari Mbak Ica gimana? Lumayan mudah sih, soalnya yang penting tuh kuncinya satu, Fokus. tinggalin kayak maksiat gitu. Contohnya ya pacaran. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita harus, berarti kuncinya apa tadi? Fokus sama mengingat keutamaan-keutamaan menghafal Quran gitu ya. Oke, makasih atas waktunya Mbak Ica sama Mbak Davina. Oke, semoga hafalnya selalu dilancarkan sama Allah. Tetap semangat, rajin hafal biar hafalannya tetap banyak. Ya lebih ke temen sih, kayak ngobrol, gibah gitu. Oke, gibah ya gibah. Buat orang terdekat sama orang tua. Pasti hafal Quran ada halangannya ya. Kalau halangannya kamu apa? Kalau ayat
susah jadi males. Males ya, ternyata pada males. Motivasi buat teman-teman yang menghafalin Quran apa? Buat teman-teman yang hafalin Quran tetap semangat. Nah, sekarang kita udah ada di studio Mimbar Ramadan dan di sini udah ada Ustazah Sarindah dan kita langsung tanya aja tentang seputar menghafal Quran. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Puasanya gimana Ustazah, lancar? Alhamdulillah. Oke, Ustazah, anak izin tanya boleh nggak Ustazah? Boleh, boleh. Oke. Ini terkait tentang menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit sih Ustazah? Gimana ya, dibilang sulit tapi banyak yang bisa. Ya memang sih sulit, tapi kalau punya niat dan tekad yang kuat pasti bisa melewati kesulitan-kesulitan itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustazah, gimana sih cara kita menghafal supaya mudah dan lancar itu gimana Ustazah? Biar hafalannya mudah begitu ya, sebelum menghafal kita harus punya niat yang ikhlas ya, ikhlas karena Allah, tidak karena siapapun. Yang kedua, kita harus punya tekad yang kuat karena nanti itu ketika menghafal ya pasti ada rintangannya ya, karena pahala menghafal juga luar biasa ya, pasti kan ada rintangan-rintangan itu. Nah, untuk melewati rintangan itu kita harus punya tekad. Nah, di mana ada tekad pasti itu ada jalan kemudahannya gitu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa minta doa restu ibu, bapak dan guru ngaji, terutama ya guru-guru kita ya, karena doa-doa beliau itu nanti bisa membantu dalam proses menghafal, membantu untuk memudahkan dalam proses menghafal, membantu dengan doanya begitu. Kemudian yang keempat ya, sebelum mulai menghafal kita harus tahsin dulu bacaan kita, bacaan Al-Quran kita harus sudah benar dulu. Kalau sudah benar, bacanya sudah benar, kita bisa menghafal lebih mudah lagi kayak gitu. Nah, nanti ketika sedang proses menghafal kita harus bersihkan dulu ya, maksudnya bersih dari maksiat, jaga pandangan, menjaga hati, menjaga lisan kayak gitu. Ketika kita banyak maksiatnya kan nanti pikirannya kemana-mana dan itu menghambat di hafalan kayak gitu. Kemudian ketika menghafal juga harus semangat ya, harus semangat, jangan lemes gitu ya. Kalau lemes nanti nggak masuk hafalannya. Terus juga harus fokus juga, nggak mikir ke mana-mana. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Ustazah, tips untuk menjaga hafalan kita tuh gimana Ustazah biar nggak hilang gitu? Tips untuk menjaga hafalan ini untuk santri khususnya. Masya Allah. Yang pertama itu harus meluangkan waktu di mana ada kesempatan untuk menghafal ya harus menghafal kayak gitu. Ketika setelah jam pulang sekolah, sebelum istirahat mungkin itu luangkan untuk menghafal atau membaca kayak gitu. Nah, yang kedua untuk secara umum ya, mungkin untuk orang-orang yang sudah sibuk begitu, itu harus punya waktu khusus untuk murojaah kayak gitu. Misalkan sebelum mengawali aktivitas harus diawali dengan murojaah terlebih dahulu, karena ketika sudah masuk ke aktivitas nanti aktivitas itu nggak ada hentinya ya. Terus kalau nanti kok murojaahnya di akhir, di penghujung hari, nanti posisi sudah capek, jadi murojaahnya mungkin bisa ketinggalan kayak gitu. Oke, terima kasih Ustazah Sarindah atas waktunya dan sharing-sharingnya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Oke, sahabat YSBS, demikianlah wawancara bersama Ustazah Sarindah dan kita langsung lanjut ke boarding putra. Demikianlah hasil wawancara bersama santri Istiqomah Sambas Boarding School. Ternyata menghafal Quran itu mudah, bukan? Yang penting kuncinya adalah niat, fokus, dan istiqomah.
Sekian dari kami. Sebelum kami tutup, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.